Cerita berawal ketika seorang putri bangsawan dari suatu kerajaan dikejar oleh penjaga istana. Kemudian, saat berada di pedalaman hutan, putri itu menemukan kediaman seseorang yang diyakini sebagai rumah Raja Iblis. Para penjaga tidak berani maju lebih jauh lagi, sedangkan putri itu terus berlari sampai tak sadarkan diri karena kehabisan tenaga. Seorang penyihir bernama Allen adalah pemilik rumah di hutan tersebut. Dia dijuluki sebagai Raja Iblis yang ditakuti karena kekejamannya. Keesokan harinya, Allen menemukan putri yang sedang tergeletak di dekat rumahnya. Karena ada seseorang yang mengawasinya, dia memutuskan untuk melindungi putri itu dan melawan pasukan yang mengincarnya. Para penjaga mengatakan putri itu telah mempermalukan negara mereka. Oleh karena itu, mereka mengancam Allen supaya tidak melindunginya. Meskipun sudah diancam, Allen menolak untuk menyerahkannya. Dengan menggunakan sihir tanpa rapalan, dia menjatuhkan semua pasukan itu sebelum mengepungnya. Kemudian, saat Allen membuka tudungnya, mereka langsung mengenalinya sebagai Raja Iblis yang tinggal di hutan. Setelah itu, Allen menggunakan sihir untuk menghapus ingatan mereka dan membiarkannya pergi tanpa mengingat apapun tentang kejadian ini. Putri yang diselamatkan oleh Allen itu bernama Charlotte Evans. Karena informasi tentangnya sudah tersebar, Charlotte sangat khawatir Allen tidak akan menerimanya. Namun, ternyata Allen tetap ingin membantunya meskipun Charlotte sudah ditetapkan sebagai buronan. Bahkan, dia sampai menggunakan kutukan pada diri sendiri demi memaksa Charlotte supaya mau tinggal di rumahnya sebagai pelayan. Setelah kondisinya tenang, Charlotte menceritakan mengapa dirinya dikejar oleh mereka. Dia bilang semuanya terjadi secara tiba-tiba. Dalam sebuah pertemuan, pangeran memberi tuduhan palsu supaya dia ditangkap dan pertunangan mereka dibatalkan. Mengetahui hal tersebut, Allen beranggapan bahwa dia sudah dijebak. Alasannya, kemungkinan pangeran menolak pertunangan itu atau sudah punya selingkuhan. Setelah itu, Charlotte mulai bekerja sebagai pelayan. Meskipun termasuk bangsawan, ternyata dia mahir dalam pekerjaan rumah sehingga Allen sangat terbantu olehnya. Namun, setelah pekerjaannya selesai, Charlotte tampak tidak senang karena tidak ada kegiatan lain yang bisa dikerjakan olehnya. Sementara itu, Allen tidak ingin diganggu olehnya, terutama saat dia bekerja. Ketika hari menjelang malam, Allen melihat Charlotte yang sedang menghitung debu di lantai. Sebelumnya, Charlotte memang diperbolehkan untuk melakukan apapun sesukanya, tapi Allen tidak menyangka dia akan sebosan itu sampai mau menghitung debu. Karena hal tersebut, Allen menanyakan apa hobinya. Namun ternyata Charlotte tidak punya hobi apapun. Ketika ada waktu luang, dia hanya berlatih menjadi pengantin atau bebersih dan menyulam baju. Selain itu, dia juga tidak terlalu senang saat melakukannya karena sering diomeli. Sebagai orang yang sering berbuat masalah untuk mendapatkan kesenangan, mendengar hal tersebut membuat Allen tidak tahan. Oleh karena itu, dia memutuskan akan mengajarkan berbagai kenakalan yang sangat menyenangkan. Dia ingin mengubah Charlotte yang terlalu polos menjadi sedikit nakal. Allen tidak menyangka Charlotte akan sebahagia itu karena diberi makanan, tapi hanya dengan makanan saja menurutnya takkan cukup membuatnya puas. Oleh karena itu, dia butuh sesuatu yang lebih dan belum pernah dirasakan olehnya. Selama semalam, Allen sudah membuat banyak rencana, namun saat memeriksa catatannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena hanya cocok untuknya saja. Saat bangun pagi, Allen langsung bertemu Charlotte yang sedang membersihkan rumahnya. Semua tempat yang diminta sudah dibersihkan. Namun, tampaknya Charlotte juga ingin membersihkan tempat yang lain karena dia berpikir harus lebih berguna untuk membalas hutang budi padanya. Allen sangat kagum dengan sikap rajinnya. Selain itu, saat memperhatikan tidak ada kekurangan pada penampilannya, dia juga sedikit tertarik padanya. Tapi, karena Charlotte sudah terlalu bekerja keras, Allen memintanya untuk sedikit bersantai. Pada saat yang sama, tukang antar barangnya sudah sampai di rumah. Untuk mencegah terjadinya masalah, Allen segera bertindak untuk menyembunyikan identitasnya Charlotte. Namun, karena wajahnya sudah tersebar di koran, maka tukang antar yang bernama Miaha itu langsung mengetahuinya. Meski demikian, Miaha tidak akan ikut campur karena mempunyai prinsip untuk mengutamakan pelanggannya. Berhubung Miaha masih ada di sana, Allen memperbolehkan Charlotte untuk memesan apapun yang dia inginkan. Supaya Charlotte tidak merasa sungkan, Allen mengancamnya akan membeli seluruh barang yang ada di pamflet itu. Karena Charlotte tampak kerepotan, Miaha menyarankan untuk menolaknya dengan kekerasan. Selain itu, dia juga bisa memukulnya untuk melawan sifat keras kepalanya. Karena omongan Miaha, Allen pun mendapatkan ide mengenai kenakalan yang akan dilakukan ke depannya. Untuk melampiaskan stresnya, dia
sengaja memesankan samsak tinju lalu menyuruh Charlotte untuk menggunakannya. Namun karena benda itu ditempeli foto mantan tunangannya, Charlotte ragu-ragu untuk memukulnya. Allen menjelaskan bahwa hal yang dia perlukan hanyalah sebuah amarah. Ada kalanya seseorang harus bersabar, tapi dia juga mesti melampiaskannya agar suatu saat tidak sengsara. Meski demikian, Charlotte tetap tidak memiliki amarah. Meskipun sudah diperlakukan buruk di negara asalnya, Charlotte sulit untuk dendam karena mereka sudah merawatnya selama ini. Hal ini membuat Allen berpikir bahwa akar permasalahannya sudah terlalu dalam. Padahal dia berencana untuk membuat Charlotte tersadar dengan rasa dendamnya, sehingga bisa membalas mereka dan mengungkap perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, Allen mencoba sedikit menekannya. Dia menyuruh Charlotte untuk memukul dirinya sebagai ganti samsak tinju. Namun, karena Charlotte masih enggan melakukannya, Allen menggunakan sihir untuk mengendalikan tangannya supaya bisa memukulnya. Meskipun sudah melenceng dari rencana awal, tapi berkat kejadian ini, Charlotte mulai tersadar bahwa dia harus lebih jujur dengan keinginannya dan menghargai dirinya sendiri. Meskipun kemarin bilang akan jujur dengan keinginannya, tapi saat Allen menawarkan minuman, Charlotte masih saja menyerahkan pilihan itu kepada Allen. Supaya mau jujur, Allen pun memberinya ramuan yang bikin mual jika diminum. Pada saat yang sama, adik tirinya Allen yang bernama Eruka tiba-tiba datang mengunjungi rumahnya. Eruka merupakan adik tirinya. Allen diadopsi oleh keluarganya dan Eruka adalah putri dari keluarga tersebut. Karena belum mengenalnya, Eruka beranggapan Charlotte adalah pacar kakaknya. Kemudian mereka berdua segera membantahnya dan mengatakan kebenarannya. Tanpa berpikir panjang, Allen bilang dia adalah buronan yang kabur dari negara tetangga. Daripada menyembunyikannya, dia memilih jujur dari awal karena Eruka bisa saja menyelidikinya. Selain itu, Allen juga mengatakan bahwa sekarang dia sedang mengajarinya kenakalan supaya Charlotte bisa bersenang-senang. Setelah mengetahui hal itu, Eruka tidak mau kalah dengan kakaknya. Dia juga ingin menunjukkan berbagai kenakalan yang biasa dilakukan oleh para wanita. Oleh karena itu, dia segera membawanya keluar untuk berbelanja. Sebelum berkeliling, Allen menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyamarkan warna rambutnya. Sementara itu, Eruka akan mengubah dandanannya supaya tidak ada yang mengenalinya. Ketika Charlotte mencoba pakaian baru, Allen tersipu malu karena pakaian yang dicoba olehnya agak terbuka. Selama ini, Charlotte tidak pernah memakai rok sependek itu. Karena banyak makan, dia terlihat lebih berisi dan kulitnya mulus sekali. Agar selalu berpikir jernih, Allen segera menghentikan jantungnya selama beberapa saat. Kemudian, saat Charlotte mencoba pakaian yang lain, Allen meminta Eruka untuk melakukan penyelidikan di kerajaan Charlotte berasal. Eruka bisa saja menyelidikinya sampai ke akarnya. Namun, Allen melarangnya karena bisa membuatnya hilang kendali. Lalu, saat Charlotte mengenakan baju yang bagian punggungnya terbuka, Allen dan Eruka dibuat terkejut karena dia dipenuhi bekas cambukan. Setelah mengetahui bahwa Charlotte menerima perlakuan seperti itu, Allen mulai berpikir mereka memang harus disingkirkan. Oleh karena itu, dia meminta kepada Eruka untuk membantunya. Setelah mengunjungi toko pakaian, Allen akan mengajari Charlotte cara untuk berhura-hura. Menurutnya, membeli apapun tanpa memikirkan uang adalah metode efektif untuk melepaskan stres. Namun, sebagian besar barang yang dipilih olehnya sama sekali tidak berguna. Hal ini membuat Eruka protes dan menyebabkan mereka bertengkar. Di sore harinya, Allen menemukan aksesoris yang cukup bagus. Meskipun harganya murah, tapi dia memilih untuk memberikan uang lebih karena sangat cocok digunakan olehnya. Kemudian, saat perjalanan pulang, ada beberapa preman yang mencari masalah. Mereka mencoba menggoda Charlotte dengan mengiming-imingi aksesoris yang lebih mahal. Awalnya, Allen tidak ingin menanggapinya dengan kekerasan, tapi karena mereka sudah keterlaluan, maka dia segera melawan dan memberinya pelajaran. Kelompok preman tersebut dipimpin oleh seorang penyihir bernama Magus. Itu merupakan kenalan lamanya Allen saat berada di Akademi Sihir. Awalnya, Magus sama sekali tidak mengenalinya. Namun, saat Allen kembali memperkenalkan dirinya, Magus segera menundukkan kepala sambil meminta ampunan darinya. Magus sangat menyesal karena sudah menentangnya. Meskipun sudah saling mengenal, Allen tidak langsung memaafkannya. Alasannya karena orang yang diganggu itu adalah wanita paling berharga baginya. Di hari yang berbeda,
berbeda, Eruka dan Miaha mengunjungi rumah Alien bebarengan. Saat itu, Alien sedang mengalami depresi. Hanya dengan melihatnya saja, Eruka langsung menyadari sedang terjadi sesuatu dengan Charlotte. Kemudian, ketika Miaha bertanya apakah mereka sedang bertengkar, Alien pun menjelaskan apa yang sedang terjadi di antara mereka. Alien bilang karena sudah sebulan bekerja, maka dia harus memberi upah kepada Charlotte. Awalnya, Charlotte enggan menerimanya. Namun, setelah Alien meyakinkannya, dia mau menerimanya tapi akan digunakan untuk jalan-jalan di kota sendirian. Itulah yang membuat Alien sangat depresi. Menurutnya, dengan membiarkannya jalan-jalan sendiri, maka sama halnya dengan melempar daging segar ke kandang binatang buas. Melihat kakaknya yang kerepotan, Eruka pun menyarankan supaya mengawasinya secara diam-diam. Bila diperhatikan, Charlotte seperti sedang tersesat. Saat itu, dia memasuki distrik berbahaya, tempat di mana penjahat sering berkumpul. Karena tidak ingin mengganggu kegiatannya, Alien tidak bisa menghentikannya. Dia lebih memilih untuk melawan penjahat itu, lalu memaksa mereka supaya bersikap baik terhadap Charlotte. Kemudian, saat Charlotte sudah sampai di tempat kumuh, dia disambut oleh orang-orang yang punya tampang menakutkan. Langsung disambut oleh mereka, membuatnya kebingungan. Namun, karena orang-orang itu sedang terluka, dia segera mengobatinya dengan ramuan sihir yang dibawa olehnya. Karena hal tersebut, mereka pun langsung tunduk dan berjanji akan mengubah sikapnya. Selain itu, mereka juga tersentuh dengan kebaikannya sampai-sampai memberinya julukan Dewi. Namun, setelah mengetahui bahwa Alien adalah majikannya, mereka beranggapan Charlotte sudah diancam olehnya. Menurut mereka, jika sang Dewi tinggal bersama Raja Iblis, hanya akan tercium kejahatan saja. Alien tidak menerima pemikiran tersebut, tapi dia juga menyadari bahwa tidak ada kecocokan di antara mereka berdua. Sementara itu, Charlotte menganggapnya sebagai orang baik. Namun, karena Charlotte mengatakan Alien sudah mengajarinya berbagai kenakalan, pandangan mereka terhadapnya jadi berubah drastis. Setelah itu, Charlotte malah berjalan ke tempat yang lebih berbahaya. Supaya perjalanannya aman, Alien harus menjinakkan semua preman dan menguasai tempat tersebut. Berkat dirinya, Charlotte bisa berbelanja dengan selamat. Selain itu, dia juga sudah membuat kota ini lebih damai sehingga warga merasa aman. Ketika hari sudah malam, Charlotte membaca buku bersama Alien. Dalam buku tersebut, penulis menjelaskan berbagai tempat menarik seperti akademi tempat Alien belajar. Saking besarnya, jika semua petugas dan murid di akademi itu dijumlahkan, maka akan setara dengan populasi di kepulauan kecil. Kemudian, Alien menanyakan apakah ada tempat lain yang membuatnya tertarik. Tergantung jawabannya, dia akan menjadikan itu sebagai rencana bermain besok. Karena tidak ingin merepotkannya, Charlotte tidak menjawab pertanyaan tersebut. Namun, Alien bersikeras ingin mengajaknya keluar dan memaksanya untuk mengatakan tempat yang ingin dikunjungi. Kebetulan, Miaha ada kiriman khusus untuk mereka berdua. Saat itu, dia memberikan hadiah perjalanan untuk liburan ke wilayah Yunoha. Berhubung sudah mendapatkannya, pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi berlibur ke tempat tersebut. Saat menaiki kereta kuda, Charlotte mengatakan baru pertama kali melihat dataran seindah ini. Sedangkan waktu dia kabur di gerbong kargo, dia tidak sempat menikmatinya. Untuk mengalihkannya dari ingatan tersebut, Alien pun mengatakan bahwa poster buronannya belum tersebar di tempat itu. Dengan demikian, dia bisa jalan-jalan dengan nyaman tanpa harus menyamar. Pada saat yang sama, Eruka dan Miaha mengikutinya dari belakang. Ternyata, tujuan liburan Alien dan Charlotte itu sudah direncanakan oleh mereka berdua. Beberapa saat setelah itu, mereka tiba di Hotel Yunoha. Kemudian, saat petugas menyambutnya, mereka dianggap sebagai pengantin baru yang akan bulan madu di hotel ini. Alien langsung membantah anggapan tersebut. Hal ini membuat petugas kebingungan karena paket yang mereka gunakan khusus untuk sepasang kekasih. Alien bisa saja mengganti paket tersebut, tapi karena itu adalah layanan termewah, dia memutuskan untuk tidak menggantinya. Keputusan tersebut membuat Charlotte salah tingkah sampai tak bisa mengatakan apapun. Setelah itu, mereka diarahkan ke fasilitas pemandian. Berhubung itu adalah pemandian campuran terbuka, pihak hotel menyewakan pakaian renang yang cocok untuk mereka. Situasi seperti ini membuat Alien sulit berpikir jernih. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat melihatnya berpakaian renang secara langsung. Meski demikian, Alien berusaha untuk tetap bersikap tenang sehingga mereka berdua bisa menikmati waktu liburnya. Layanan spesial untuk mereka berdua belum
belum habis sampai di sini. Saat memasuki kamar, Allen dan Charlotte dibuat terkejut karena tempat tidurnya sudah ditata khusus pasangan. Eruka dan Mieha sudah menantikan momen tersebut. Mereka sudah bersiap untuk mengamatinya dari ruangan sebelah. Namun, sepertinya tidak akan terjadi apapun. Tepat sebelum tidur, Allen sudah merapalkan sihir khusus sehingga dia dan orang di sekitarnya tertidur pulas. Keesokan harinya, Allen mengajak Charlotte ke kebun binatang. Di tempat itu, terdapat berbagai monster dan hewan yang menggemaskan. Sedangkan alasan Charlotte ingin pergi ke sana adalah untuk mengelus hewan yang sudah dijinakkan. Tak lama setelah itu, mereka mengunjungi area mengelus. Sebelum mengelus monster berbulu, Allen berniat untuk membantunya dengan bernegosiasi dengan monster tersebut. Namun, ternyata tanpa melakukan hal itu pun, Charlotte sudah menarik perhatian bagi para monster. Hal ini membuat Allen berpikir mungkin Charlotte memiliki bakat sebagai pengendali monster. Allen sendiri hanya bisa berbicara dengan monster tingkat rendah, sedangkan pengendali monster berbakat mungkin bisa berbicara dengan monster tingkat tinggi seperti Fenrir. Pada saat yang sama, ada seorang petugas yang meminta bantuannya. Karena barusan sudah menarik perhatian monster, petugas itu mengira mereka berdua adalah pengendali monster, sehingga mereka diminta untuk mengatasi Fenrir yang sedang mengamuk. Kedatangan Allen membuat direktur serta pegawai kebun binatang yang lain merasa sangat terbantu, sebab mereka tidak mampu menangani Fenrir yang terluka akibat serangan pemburu. Terlebih, monster itu juga masih kecil dan sudah dipisahkan dengan induknya. Allen berusaha untuk berbicara dengannya. Sayangnya, monster itu tetap mengamuk sehingga sulit untuk diobati. Selain itu, induknya juga sedang menuju kemari untuk mengambil anaknya yang hilang. Karena bisa membahayakan penduduk kota, Allen memutuskan untuk menghadapi induknya sendirian. Charlotte tidak ingin diam begitu saja. Dia meminta izin kepada Allen untuk mencoba berbicara dengan anak Fenrir. Untuk yang pertama kalinya, Charlotte ingin melakukan sesuatu demi orang lain. Oleh karena itu, Allen merasa harus mengizinkannya meski tindakan yang dilakukan olehnya cukup berbahaya. Setelah itu, Allen segera menghadapi induk Fenrir. Namun, di tengah kerumunan Fenrir, ternyata ada monster lain yang disebut Kapibara Neraka. Itu merupakan salah satu monster kuat yang mampu menghancurkan gunung apabila mengamuk. Kapibara tersebut ingin memisahkan Charlotte darinya. Allen dianggap sudah membuatnya menderita karena tidak membalaskan dendam terhadap kerajaan yang sudah membuangnya. Oleh karena itu, monster itu tidak ragu untuk menyerang dan menghasut Fenrir agar memusuhinya. Beruntung, Charlotte sudah menjinakkan anaknya Fenrir. Dalam waktu singkat, dia berhasil menguasai kemampuan pengendali monster sehingga masalah itu dapat terselesaikan. Sepulangnya dari wilayah Yunoha, salah satu anak Fenrir yang dinamai Lu ingin ikut dengan mereka. Berhubung rumahnya tidak terlalu jauh dengan sarang induknya, Allen pun memutuskan untuk membawa Lu ke rumahnya. Menurutnya, menambah 1 atau 2 keluarga adalah hal yang bagus. Dianggap sebagai anggota keluarganya membuat Charlotte tersipu malu. Namun, Allen sama sekali tidak menyadarinya meskipun dia sendiri yang mengucapkannya. Selain Lu, Kapibara yang bernama Gosetsu juga malah mengikuti mereka seenaknya. Meskipun Allen tidak memberi izin untuk tinggal di rumahnya, Gosetsu tidak mau mendengarkannya karena menganggap dirinya adalah bagian dari keluarga Charlotte. Meskipun penghuni rumahnya bertambah banyak, tapi sejak saat itu, Allen merasa sedikit kesepian. Karena harus mengasuh Lu, maka waktu luangnya bersama Charlotte jadi semakin menyusut. Meski demikian, Charlotte sudah punya tujuan baru. Tidak seperti sebelumnya, sekarang dia bersemangat menjalani kesehariannya karena ingin menjadi pengendali monster. Dengan seluruh pengetahuan dan kemampuannya, Allen mengajarkan Charlotte mulai dari dasarnya. Kemudian, setelah kemampuannya sudah mencukupi, Charlotte mencoba suatu sihir yang bisa menerjemahkan bahasa monster menjadi bahasa manusia. Menurut Allen, sihir itu masih terlalu cepat untuknya. Meski demikian, Charlotte tetap ingin mencobanya, lalu berhasil melakukannya dalam sekali percobaan. Setelah itu, Lu dapat berkomunikasi dengan siapapun memakai bahasa manusia. Sebagai perayaan atas keberhasilannya, Allen membuatkan bak pemandian khusus untuk manusia dan Fenrir. Namun, Gosetsu malah memakai kolam itu duluan sebelum Lu menggunakannya. Allen melarang Gosetsu untuk memasukinya. Gosetsu pun terpaksa harus memakai jurus rahasia yang dapat mengubah penampilannya menjadi manusia. Gosetsu mengatakan bahwa dirinya sering memakai jurus itu untuk menikmati kuliner yang ada di kota. Jurus tersebut membuat Allen dan Charlotte sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Gosetsu
Gosetsu bisa mengubah wujudnya menjadi wanita dewasa. Kemudian setelah keluar dari bak pemandian, Charlotte mengucapkan terima kasih atas segala yang telah dia lakukan. Menanggapi hal tersebut, Alien bilang ini belum seberapa karena dia masih punya rencana lain seperti membuatkan kolam luas di halaman rumahnya. Pada saat yang sama, Alien juga menceritakan bahwa kediaman ini sempat tidak terurus. Dia belum pernah bertemu dengan pemilik sebelumnya. Tapi menurut rumor yang beredar, sebelumnya rumah itu dihuni oleh seseorang yang kemudian menghilang tanpa jejak. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada banyak jamur yang ikut hanyut ke dalam kolamnya. Ternyata itu adalah jamur milik seorang elf yang tinggal di ruang bawah tanah. Terlebih, elf itu juga mengatakan bahwa dia pemilik rumah yang sebelumnya dinyatakan hilang. Karena pemilik sebelumnya masih ada, maka kepemilikan rumah tersebut tidak dimiliki oleh Alien sepenuhnya. Supaya bisa terus tinggal di sana, Alien tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaannya. Dorothea adalah nama elf tersebut. Dia merupakan seorang penulis yang sudah lama berhenti karena tidak memiliki ide untuk karya barunya. Namun, masa kelam itu sebentar lagi akan berakhir. Sebagai seorang penulis, dia ingin menjadikan Alien dan Charlotte sebagai referensi untuk novel romantis barunya. Oleh karena itu, Dorothea meminta mereka berdua untuk bermesraan di hadapannya. Alien tidak mau melakukan hal yang seperti itu. Namun, dia terpaksa harus melakukannya demi mempertahankan kepemilikan rumahnya. Dengan memakai naskah yang dibuat oleh Dorothea, mereka pun mulai memerankan kisah romantis. Charlotte sudah melakukan itu sesuai dengan naskahnya. Namun, Dorothea belum puas dengan hasilnya karena Alien menggunakan sihir saat menggendongnya. Alien tidak keberatan untuk melakukannya lagi, tapi dia menegaskan bahwa dirinya menolak untuk melakukan adegan yang melanggar norma. Selanjutnya, yaitu adegan jadi pengantin baru. Belum apa-apa, Dorothea langsung memprotesnya karena akting Alien terlihat sangat kaku. Setelah itu, Alien mencoba untuk serius. Sayangnya, dia tidak sanggup menahan rasa malunya karena Charlotte terlihat lebih menawan dari biasanya. Jika semua ini memang untuk referensi karya selanjutnya, Alien tidak keberatan. Tapi, dari kelihatannya, Dorothea hanya mempermainkan mereka berdua saja. Saat memerankan adegan di lingkungan sekolah, Gosetsu dan juga Lu ikut membantunya. Mereka berperan sebagai preman sekolah yang menghalang-halangi Alien saat mendekati pasangannya. Kali ini, Alien terlalu mendalami perannya. Saat itu, dia hampir saja keceplosan dan mengungkapkan perasaannya terhadap Charlotte. Selanjutnya adalah adegan kisah Cinderella. Dalam kisah tersebut, Charlotte mendapatkan peran sebagai putri yang diasingkan oleh keluarganya, sedangkan Alien akan menjadi pangeran yang menyelamatkannya dari situasi sulit. Sebagai anak dari istri simpanan, dia sering mendapat perlakuan buruk dari saudaranya. Kemudian, setelah dibantu oleh seorang penyihir, dia mendapat kesempatan menghadiri pesta dan berdansa dengan pangeran. Sampai saat itu, mereka melakukan perannya dengan baik. Dorothea merasa puas dan memuji penampilan yang dibawakan Charlotte. Sementara itu, Alien tidak mendapat banyak pujian karena terlihat masih amatiran. Hal ini membuat Alien protes karena dia juga sudah berusaha semampunya. Setelah itu, mereka berhenti akting dan istirahat sebentar. Kemudian, Dorothea menjelaskan adegan terakhir yang harus dilakukan oleh mereka berdua. Dalam adegan terakhir, Charlotte harus kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Dia berusaha melupakan kenangan manis dengan pangeran, tapi pangeran justru mencarinya dan ingin menjemputnya lagi. Karena Charlotte mengucapkan kalimat di luar naskah, maka saat memainkan peran, Alien akan mengatakan sesuatu yang penting padanya. Namun, dia tidak sempat mengucapkannya karena ada seorang pria yang tiba-tiba menerobos dan menghancurkan tembok rumahnya. Pria yang datang itu adalah editor lamanya Dorothea. Dia berencana untuk menghukumnya karena sudah mengabaikan pekerjaannya dalam waktu yang sangat lama. Kemudian, sesaat setelah Dorothea pergi dari rumahnya, tiba-tiba Eruka memberi kabar bahwa adiknya Charlotte sedang kena masalah. Dulu, orang-orang di kediamannya sering memperlakukan Charlotte seperti pelayan. Meski demikian, Natalia tetap memihaknya dan sering membantunya ketika kesulitan. Hari ini, Eruka mengajak Charlotte dan Alien untuk pergi menemuinya. Dengan menaiki kapal layar, mereka berencana pergi ke Akademi Sihir Athena untuk mengatasi masalah Natalia. Tidak lama kemudian, mereka pun berlabuh di sebuah pulau. Kabarnya, seluruh wilayah di pulau itu merupakan bagian dari akademi. Oleh karena itu, hampir semua penduduk
penduduknya juga memiliki hubungan dengan akademi tersebut. Sedangkan untuk masalah Natalia, Eruka mengatakan tidak salah lagi Natalia ada di pulau ini, tapi karena ceritanya cukup panjang, maka dia akan memberitahunya di rumah orang tuanya. Charlotte belum siap untuk menyapa mereka. Selain itu, Allen juga tidak ingin pergi ke sana karena sejak 3 tahun yang lalu dia pernah bertengkar hebat dengan ayahnya. Pertengkaran itu bahkan sampai jadi perbincangan penduduk karena duelnya berlangsung selama 3 hari dan 3 malam. Meski demikian, demi menolong adiknya Charlotte, Allen terpaksa harus bertemu dengan orang tuanya. Pada saat yang sama, sedang terjadi perkelahian di pinggir jalan. Dalam situasi tersebut, Allen tidak perlu ikut campur karena ada seseorang yang bisa mengatasinya. Pria itu bernama Harvey Crawford. Dia merupakan orang tuanya Allen yang saat ini menjabat sebagai kepala akademi sihir. Harvey menyambut Allen dan yang lainnya dengan sangat baik, tapi karena ulah Eruka, dia jadi beranggapan Allen sedang berpacaran dengan Charlotte. Agar tidak mengungkit masalah lama mereka, Allen memutuskan untuk bekerja sama dengan Charlotte. Selama berada di sana, mereka akan berpura-pura sedang berpacaran. Sebagai kepala di Akademi Sihir Athena, sudah sejak lama, Harvey ingin mewariskan gelar itu pada anaknya. Namun, Allen selalu menolaknya sehingga mereka sering bertengkar. Tidak lama kemudian, Lisotte datang menghampiri mereka. Karena terlihat masih muda, awalnya Charlotte mengira dia adalah adiknya Allen. Dianggap sebagai adik membuat Lisotte merasa senang. Namun, dia segera meluruskan bahwa dirinya itu merupakan ibunya. Mengesampingkan hal tersebut, Allen langsung bertanya pada mereka tentang masalah adiknya Charlotte. Harvey menjelaskan bahwa Natalia sekolah di akademi ini. Tampaknya kondisi keluarganya sedang kacau, makanya dia berlindung dengan dalih belajar sampai keadaannya tenang. Namun, karena Natalia sudah memasukkan identitasnya, Harvey baru menyadari kalau dia adalah adiknya Charlotte. Selain itu, setelah 3 bulan sejak masuk akademi, Natalia berubah menjadi anak nakal dan jadi penguasa anak berandalan di akademi. Pihak akademi bisa saja mengatasinya dengan kekerasan, tapi Harvey ingin meminta Allen untuk mengatasinya agar para murid tetap belajar dengan fokus. Menurutnya, Allen yang dulunya pernah berbuat onar pasti bisa mengatasinya. Karena sebelumnya bilang mereka sudah berpacaran, maka Allen dan Charlotte dipaksa tidur di kamar yang sama. Jika tahu akan begini, Allen mengatakan seharusnya mereka berdua tidak berbohong. Karena sudah terlanjur, Allen pun memutuskan untuk pakai sihir lelap seperti sebelumnya. Sayangnya, sihir lelap tidak bekerja di tempat itu. Sebelumnya, Eruka sudah memasang penghalang agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Karena sulit tidur, Charlotte memulai pembicaraan. Dia bertanya apa yang ingin disampaikan Allen di adegan terakhir saat berakting dengan Dorothea. Saat itu, Charlotte ingin mengetahui Allen memandanginya seperti apa, sedangkan Allen kesulitan untuk menjawab karena pertanyaan itu berkaitan dengan perasaannya. Menurut pandangannya, Allen hanya ingin bersama dengannya setiap hari. Namun, karena Charlotte baru terbebas dari belenggu keluarganya, Allen merasa bahwa dirinya tak boleh memaksakan keinginan egoisnya. Selain itu, Charlotte juga merasa tidak punya hak menuntut jawaban, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak jadi menanyakannya. Keesokan harinya, Allen dan Charlotte bersiap untuk menemui Natalia. Supaya Natalia tidak mengenalinya, maka Charlotte harus menyamar dan mengubah nama panggilannya menjadi Charo. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Natalia. Saat itu, Natalia sedang berkumpul dengan rekannya dan sedang bersiaga untuk bertarung. Saat Allen mengatakan namanya, pengikut Natalia langsung menyadari dia adalah orang paling ditakuti di akademi ini. Bahkan, profesor dan ratusan murid saja kalah saat berurusan dengannya. Selain itu, karena pertarungan dengan kepala sekolah, orang-orang sampai menjulukinya sebagai Raja Iblis di Akademi Sihir. Meski demikian, Natalia tidak menunjukkan rasa takut kepadanya. Saat Allen mengatakan dia datang untuk menjadi guru pribadinya, Natalia tidak peduli dan malah mengabaikannya. Kontak pertama kali memang sering terjadi seperti ini. Oleh karenanya, Allen akan mendekatinya lagi dengan memakai cara yang lain. Keesokan harinya, mereka mendekati Natalia di ruangan kelas. Walau bermasalah, tapi saat sedang belajar, ternyata Natalia cukup pintar. Selain itu, dia juga berani menegur guru yang memberi penjelasan salah. Sebagai saudaranya, Charo tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Berhubung Charo baru mengerti banyak mengenai sihir, Allen pun meminta Natalia untuk mengajarkannya tentang
pedang sihir. Sesaat setelah itu, Gosetsu dan Lu mendekati mereka untuk mengantarkan makanan. Hal ini membuat Natalia dan murid yang lain tercengang karena dia bisa menjinakkan monster tingkat tinggi seperti itu. Sebagai pengendali monster, itu sudah kelewatan batas. Kemudian, saat sedang makan siang, ada sekelompok pelajar yang mencari masalah. Mereka sengaja menabrak Sharo sampai terjatuh, sehingga membuat Allen sangat marah. Allen tak bisa memaafkan mereka begitu saja. Dia serius ingin membuat mereka menyesal atas perbuatannya. Sebelum terjadi masalah besar, Sharo segera memakai sihir untuk menghentikannya. Saat Eruka bergabung dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan, Natalia mengatakan dia sedang belajar cara menjadi penguasa seperti yang dikatakan oleh Raja Iblis. Dengan mempelajari metode ini, Allen berani menjamin takkan ada yang berani memusuhinya di akademi. Saat ini, satu-satunya musuh yang tersisa hanyalah murid yang bernama Chris. Untuk mengalahkannya, Allen menyarankan pertandingan mengambil bendera di dalam dungeon. Singkat cerita, dalam pertandingan itu, Natalia berhasil menjadi pemenang. Namun, sepertinya Chris tidak ingin kalah dan berniat untuk menantangnya lagi. Oleh sebab itu, hari ini mereka akan beristirahat lalu menyusun rencana berikutnya. Saat makan di kantin, Sharo dan Natalia sudah terlihat lebih akrab. Sekarang dia sudah mau menuruti perkataan Sharo meskipun tidak ingin melakukannya. Sayangnya, Allen belum berani membahas tentang kakaknya. Dia tidak ingin melihat Natalia marah seperti sebelumnya. Sekarang, dia hanya bisa fokus untuk menjalin kepercayaan dengannya. Selanjutnya, Natalia akan mengajarkan sihir baru kepada Sharo. Hal ini membuat Sharo antusias dan ingin segera mempelajarinya. Setelah makan malam, Natalia tertidur dengan pulas. Saking pulasnya, Allen harus mengantarkan dia dengan menggendongnya. Saat memasuki asrama, mereka melihat ada sebuah tas yang tampak berharga baginya. Selain disimpan di tempat yang aman, tas itu telah disegel oleh sihir agar tidak ada orang lain yang dapat membukanya. Melihat Natalia sedang tidur, membuat Charlotte teringat dengan masa lalunya. Saat itu, dia sering membacakan buku bergambar sampai Natalia tertidur. Karena tak pernah membicarakan soal keluarganya, maka Charlotte berpikir mungkin sebaiknya dia tetap menyembunyikan jati dirinya. Namun, Allen lebih menyarankan untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Keesokan harinya, Natalia dan Charlotte latihan bersama. Setelah latihan, Natalia kembali ke asrama, lalu melihat tas harganya sudah tidak ada. Saat menemukan catatan, Natalia menyadari bahwa Chris yang mencurinya. Dari catatan itu, Chris memberinya pesan untuk datang ke dungeon terlarang sendirian. Natalia akan menerima tantangan darinya. Oleh karena itu, dia meminta Sharo untuk menunggunya dan melarangnya memberitahu masalah ini kepada Allen. Sementara itu, Allen baru mendapat kabar dari anak buahnya Chris bahwa Chris memanggil Natalia ke dungeon terlarang. Karena dungeon itu sangat berbahaya, Allen memutuskan untuk segera mencarinya. Saat berada di dalam dungeon, Chris dengan sengaja menjatuhkan tas Natalia dan menantangnya berlomba untuk mengambil tas tersebut. Kemudian, setelah mereka sampai di dasar dungeon, mereka malah dikejar berbagai monster yang sangat berbahaya. Untungnya, Sharo diam-diam mengawasi mereka. Dia berhasil mengusir monster tersebut dan menyelamatkan mereka dari bahaya. Setelah monsternya kabur, Sharo menanyakan isi di balik tas itu. Kemudian, Natalia pun menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di keluarganya. Menurutnya, kakaknya sama sekali tidak bersalah. Namun, keluarganya malah menghukum dan mengusirnya sehingga dia tidak bisa memaafkan mereka. Setelah kejadian itu, semua barang-barangnya langsung dibuang. Natalia pun segera mengamankan barang yang tersisa dan memasukkannya ke dalam tas itu. Dengan adanya barang tersebut, dia bisa melacak keberadaan kakaknya dengan memakai sihir, tapi tidak tahu ulah siapa. Sihir pelacak yang digunakan olehnya selalu dihalangi oleh seseorang. Oleh karena itu, Natalia berasumsi saat ini kakaknya sedang ditawan. Tak berselang lama, Chris langsung menangis dan meminta maaf pada Natalia. Kali ini, dia sangat menyesal karena sudah melibatkannya dalam situasi ini. Lalu, saat mereka akan keluar dungeon, tiba-tiba ada monster jenis salamander yang menghalangi jalan mereka. Sharo berniat untuk mengalihkan perhatian monster itu, namun dia malah terkena serangan sehingga mengakibatkan penyamarannya terungkap. Tak berselang lama, Allen tiba di tempat itu. Dengan mengerahkan kekuatan yang luar biasa, dia menyerang monster itu hingga menyebabkan getaran kuat di seluruh pulau. Setelah itu, salamander tiba-tiba menjadi jinak karena ternyata itu adalah monster yang dibesarkan olehnya sendiri.
Karena identitasnya sudah ketahuan, Allen membiarkan Charlotte untuk berbicara dengan Natalia. Dengan demikian, mereka bisa saling berkomunikasi dan melakukan reuni yang mengharukan. Setelah itu, Natalia berterima kasih kepada Allen. Dia tidak menyangka Allen adalah orang yang sudah menyelamatkan kakaknya. Namun, saat diberitahu bahwa mereka berdua sedang berpacaran, Natalia sangat marah karena selain mengincar kakaknya, Allen juga menyebabkan dirinya tak bisa melacak kakaknya dengan sihir. Setelah semua masalah sudah terselesaikan, Allen dan Charlotte pulang ke rumah. Awalnya, suasana di rumah itu sangat damai. Namun, semuanya langsung berubah setelah mereka menerima paket dari Mihia. Saat membuka paket, Allen menemukan lingkaran sihir. Lalu, saat sihir itu mulai aktif, Natalia tiba-tiba muncul dari dalam lingkaran sihir tersebut. Selain Natalia, Eruka dan Mihia juga kembali datang ke rumahnya. Mereka memang sudah merencanakan ini untuk mengejutkannya. Selain itu, Dorothea juga tiba-tiba datang ke sana, sehingga suasana di rumah itu jadi semakin ramai. Karena sudah seperti ini, Allen pun memutuskan untuk mengadakan makan malam bersama. Kemudian, ketika semuanya sedang tertidur, Allen mengajak Charlotte mengamati bintang sambil menikmati secangkir minuman. Hal ini membuat yang lainnya beranggapan mereka sedang bermesraan di bawah sinar bintang. Karena tak ada yang mau mendengar penjelasannya, maka Allen terpaksa harus meladeni mereka dengan kekerasan.